kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Masfuka dari kelas 6 BPID. Nah, di sini tuh saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah di konseling lintas budaya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan sebuah cuplikan yang berisi mengenai proses sesi konseling lintas budaya, dan nanti saya akan berperan menjadi asisten konselor dan konselornya. Nanti saya akan ceritanya, singkat cerita, nanti saya akan menerima klien yang berasal dari Batak suku Batak. Nah, nanti tuh klien tersebut itu merasa orang-orang yang di sekitar kita, nah kan itu merupakan orang pendatang ya di Purwokerto, suku Batak tersebut. Nah, jadi klien tersebut itu merasa perkataan dari klien tersebut itu seperti kurang mengenakan di budaya Jawa. Jadi anak tersebut merasa tersinggung atau merasa tidak enak mengenai proses bicaranya di sekolahnya tersebut. Jadi singkat cerita, klien tersebut ingin menemukan solusinya bagaimana sih biar klien tersebut itu merasakan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bisa bergaul dengan teman-temannya, dengan apa ya, seperti tidak merasa tersinggung dengan perkataannya, dengan perkataan bahasa Batak tersebut. Nah, jadi video ini mungkin bisa buat pembelajaran teman-teman yang nantinya akan menyaksikan video ini. Jadi singkat cerita, silahkan ditonton untuk video selanjutnya. Silakan masuk. Assalamualaikum. Salam. Monggo duduk. Dengan Mbak Deviana Ayu ya? Iya Bu, benar. Ini yang kemarin bermasalah di lingkungan sekolahnya bukan? Iya benar Bu. Oke.
sebenarnya saya ingin berkonsultasi dengan konselor di sini. Oh, oke. Kalau boleh tahu masalah besarnya apa ya, Mbak? Jadi gini Bu, saya itu kan dari Medan ya. Nah pindah ke Purwokerto, kan bahasanya itu berbeda ya. Nah itu saya sulit beradaptasi dengan teman-teman saya di sekolah. Oke. Berarti masalah besarnya mengenai lingkungan sekolah ya, Mbak. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Deviana Yusafitri. Oke, Deviana ya. Untuk tempat tanggal lahirnya di mana, Mbak? Tempat tanggal lahirnya itu di Medan, tanggal 23 Desember 2007. Oke. Alamat sekarang di mana? Di Purwokerto, Mersi. Oke. Selanjutnya kalau boleh tahu nomor HP yang bisa dihubungi berapa ya, Bu? Mbak? 085 Ya. 7 1340 Ya. 4205. Ya. Oke, nanti data ini saya serahkan ke konselor dulu untuk menyesuaikan di tanggal yang untuk bersesi konseling ya, Bu. Ya, Mbak. Nah, nanti kalau konselor sudah menyetujui di hari apa, saya nanti sampaikan ke nomor HP yang tadi Mbaknya sebutin, seperti itu ya. Ya, iya Bu. Nanti kalau sudah menemukan hari apanya dan tanggal berapa, saya secepatnya mengkonfirmasi nomor Mbaknya ya. Iya. Jadi dimohon untuk ditunggu dan bersabar. Baik. Terima kasih ya Bu infonya. Oke, sama-sama. Saya pamit dulu Bu. Oke, hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bagaimana kabarmu hari ini? Kabar saya baik Bu, alhamdulillah. Eda, bagaimana duduknya, udah nyaman? Udah nyaman Bu. Ya, sebelum kita mulai ya, Ibu ingin mengenal Eda lebih dekat. Bisa Eda ceritakan sedikit mengenai nama lengkap Eda siapa, terus alamat dan tanggal lahir Eda. Perkenalkan ya Bu, nama saya Deviana Yusafitri. Ya. Alamatnya itu di Medan Bu. Nah terus tanggal lahirnya tanggal 23 Desember tahun 2007 Bu. Oke, nah sebelum kita mulai lebih lanjut ya Eda, Eda sudah pernah melaksanakan sesi konseling? Sudah Ibu, tapi udah rada lupa. Oke. Nah, Ibu sedikit mengulas lagi ya mengenai apa sih itu proses konseling dan apa saja sih asas-asas kerahasiaannya, asas-asas proses konselingnya gitu. Nah, proses konseling ini itu sebuah pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu seperti saya ke Eda, yaitu seperti Eda itu sebagai konselingnya. Nah, proses konseling ini tuh ada beberapa asas-asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini Eda gak perlu bingung atau takut untuk menceritakan semua masalahnya, karena semua informasi yang Eda berikan ke Ibu itu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan bocor kemana-mana. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu Eda itu bisa menceritakan sesuatu dengan terbuka. Intinya Eda itu cerita semuanya yang Eda rasakan. Jangan sampai ada yang ditutupi agar masalah Eda itu cepat terselesaikan. Nah, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan yang berfungsi untuk Eda itu secara aktif dalam mengikuti seluruh kegiatannya dalam proses konseling ini. Bagaimana, paham Eda? Paham Ibu. Nah, Ibu sampaikan ya, untuk sesi konseling nanti akan berlangsung selama 30 menit ya Eda. Iya Bu. Nah, sebelum kita lanjut, bolehkah Ibu tahu mengenai hubungan di keluarga Eda baik atau tidak? Hubungan dengan keluarga sih
Oke, kita langsung mulai ya. Tadi kan Ibu sudah memberitahu apa itu proses konseling, apa saja asas-asasnya. Nah, sekarang Eda boleh ceritakan apa sih yang Eda sedang rasakan saat ini? Iya Bu, nah saya kan berasal dari Medan ya Bu. Di sekolah itu saya merasa kadang sulit berinteraksi dengan teman-teman di sini Bu, karena kan budayanya kan beda Bu dari saya. Oh, Eda dari Medan ya, kota yang indah bukan? Saya juga pernah beberapa kali ke sana. Nah, dari budaya Batak sendiri, apa sih yang Eda suka? Saya suka semangat kekeluargaannya Bu dan kebersamaan di budaya Batak. Di sini saya merasa orang-orang lebih santun, tapi kurang terbuka dengan berbicaranya Bu. Kalau itu saya juga mengerti setiap budaya itu memiliki bahasa yang berbeda. Nah, apa ada yang pengalaman Eda itu yang membuat Eda merasa kesulitan saat beradaptasi? Iya Bu, ada. Kadang saat saya berbicara itu Bu, dengan gaya yang lebih langsung, teman-teman saya dari sini itu merasa saya itu terlalu keras Bu. Oh, itu Padahal saya hanya ingin jujur dan langsung ke poin saja. Gitu Bu. sepertinya itu udah hal yang wajar ya, Eda. Bagaimana respon teman-temanmu biasanya saat Eda berada di situ, dan bagaimana sih perasaan Eda saat itu? Mereka itu seringkali kaget Bu, dan ada yang menjauh dari saya jadi sedikit terasingkan Bu jadinya. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin tahu tentang bagaimana sih Eda berinteraksi di dunia maya, dan apakah Eda itu aktif di media sosial, dan bagaimana Eda cara berinteraksi di media sosial tersebut? Saya itu cukup aktif ya Bu di media sosial. Nah, di media sosial yang saya punya itu banyak teman-teman dari berbagai daerah Bu. Tapi itu kadang cara saya memberi komen itu Bu juga dianggap terlalu keras oleh mereka. Mungkin dengan cara komunikasi yang jujur dan langsung disalahartikan, apakah Eda itu pernah mencoba menyesuaikan dengan gaya komunikasi di media sosial seperti apa yang Eda lakukan di sini? Belum Bu, saya itu merasa bukan diri saya sendiri jika berubah seperti itu Bu. Oke, saya mengerti ya. Jadi identitas kita itu memang penting ya, Eda. Tapi baiknya kita juga mempertimbangkan bagaimana kita berkomunikasi dan diterima oleh orang lain. Mungkin ada cara agar Eda itu tetap bisa jujur dan mendekati teman-teman Eda secara halus. Nah, adaptasi budaya itu memang menantang ya, Eda. Jadi Ibu sarankan Eda terus coba memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman di sini. Terus Eda terus mencoba untuk tetap jujur dengan memilih kata-kata yang lembut. Nah, mungkin Eda bisa mulai dengan mengamati bagaimana teman-teman Eda berbicara, dan Eda terus mencoba menyesuaikan sedikit demi sedikit, seperti itu. Baik Bu, saya akan mencobanya. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Oke, baguslah. Nah, selain itu penting juga ya, Eda, untuk menjaga komunikasi yang baik di media sosial. Mungkin lain waktu Eda bisa memunculkan sedikit humor atau lelucon dalam kehidupan sehari-hari Eda di sekolah ataupun di dunia maya. Seperti kalau di dunia maya itu kayak semisal Eda tadi kan berkomentar, nah bisa ditambahin emoticon yang lucu biar pesan Eda tidak terkesan
kasar seperti itu ya Ida. Oh iya Bu, ide yang bagus itu Bu. Terima kasih. Oke, saya yakin Eda bisa. Iya Bu. Oke, jadi sepertinya sesi konseling ini sudah cukup ya, dalam waktu 35 menit. Nah, jika ada hal lain yang ingin dibicarakan atau butuh bantuan yang lebih lanjut, jangan ragu-ragu ya Eda untuk datang ke sini lagi. Ibu siap membantu Eda. Baik Ibu, jika nantinya saya ada keperluan lagi, saya akan menghubungi Ibu lagi ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Eda. Semoga harimu kedepannya lebih baik dan menyenangkan ya Eda. Amin. Sampai jumpa Ibu. Oke, sampai jumpa Eda. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Tetap semangat dan jangan ragu untuk berbagi ceritanya. Iya Ibu.